Oke, selanjutnya slide yang terakhir dari enterprise arsitektur ini adalah enterprise arsitektur kompetensi. Enterprise arsitektur kompetensi itu ada 7 key, yaitu yang pertama adalah enterprise arsitektur framework-nya, apa yang digunakan, kemudian enterprise architecture tools-nya, kemudian yang ketiga adalah business strategi dan organization analysis yang dimana ini tercermin dalam business model canvas. Nanti saya bahas business model canvas itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah business process model and notation BPMN, itu toolsnya. Salah satu toolsnya yang digunakan untuk menggambarkan bisnis proses. Kemudian ada data modeling. Nah, data modeling itu bisa digambarkan dalam bentuk enterprise relationship diagram. Kemudian unified model language itu untuk menggambarkan interaksi user dengan sistem, dan infrastruktur and network design. Jadi ada 7K. Yang pertama itu framework, 2 tool, yang ketiga adalah business model canvas, BPMN, data modeling, UML, dan network design. Nah, business model canvas itu seperti ini. Ada key partner. Key partner itu berupa orang atau stakeholder yang terlibat dalam bisnis kita. Misalkan kalau bisnisnya kita makanan, berarti ya pensuplai makanan, customer makanan, kemudian orang-orang yang terlibat atau yang di luar manajemen, seperti itu. Kemudian key activity berarti aktivitas dari perusahaan tersebut, karena ini kayaknya ini adalah perusahaannya itu dalam bentuk entertain atau pengiklanan, maka dia ada event management, sponsor management, dan team management. Kalau tadi key partnernya ada online market, transportation, advantage school, regional governance, dan sebagainya. Kemudian key resource-nya itu adalah sumbernya. Jadi misalkan ada online market, course, commitment, moving base camp, dan sebagainya. Kemudian value adalah nilai, ya, untuk creator apa, untuk sponsor bagaimana, untuk media seperti apa, untuk viewer bagaimana. Customer relationship ini adalah yang berhubungan dengan customernya, partisipan, kemudian simbiosisnya, opportunistiknya. Kemudian channel, ini ada channelnya, ada television, online, dan offline media. Customer segmentation, ada adventure, weekend warrior, brands, viewer, gambler, charity organization. Nah, cost structure itu adalah biayanya untuk biaya staff, marketing, dan logistik, dengan revenue stream adalah pendapatan dari sponsoring, advertising, merchandising, dan sales. Kalau ini kan agak sulit, maka ini ada contohnya dari Brian Matic, Cipta Informatika. Dia key partnernya adalah Person View itu sertifikasi, ya, tempat sertifikasi, Criterion online, Prometric juga tempat sertifikasi. Kemudian ada partnernya percetakan, karena dia mencetak modul, penerbit dan distributor buku, dia mempublikasikan buku, dan food court. Kemudian kayak activitiesnya untuk dari PT Brian Matic ini soalnya adalah tempat pelatihan kalau nggak salah, ya, adalah software development, ya, dia selain pelatihan dan konsultan IT, maka dia ada activity-nya software development, training center, dan certification examination. Jadi ini adalah key activity adalah jualannya itu apa, seperti itu. Nah, kemudian key research-nya ada kurikulum, karena dia key activity-nya adalah training center, maka dia ada kurikulum, pegawai, kemudian brand, online market, kemudian brand juga nih. Kemudian value proposition-nya yang menjadi bernilai kurikulum internasional dan customizable dengan kebutuhan pengajar dengan kompetensi terpadu akademisi dan industri, ruang kelas nyaman dan posisi di tengah kota Jakarta. Kemudian international authorized training and testing center, pengembangan software dengan metodologi standar internasional. Nah, ini value proposition. Jadi ini yang menjadi nilai dari perusahaan tersebut. Kemudian customer relationship-nya yaitu offline tuh kegiatan workshop dan training, online-nya social media participation,
dari situs juga. Jadi ini customer relationship-nya dia kalau offline itu dari kegiatan workshop atau training, kalau online biasanya dari sosial media. Kemudian channel. Nah, channel dari customernya itu bisa didapat dari email, entah itu channel selain customer juga ke supplier juga, melalui email, telepon, kemudian instant messaging dan sosial media. Sedangkan customer segmentation itu adalah segmentasi dari customernya, yaitu misalkan IT staff, dosen, mahasiswa, peserta ujian sertifikasi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan perusahaan swasta. Kemudian cost structure itu adalah biayanya. Nah, yang dibiayai oleh yang dikeluarkan keuangan, intinya uang yang keluar dari Brandmatic itu honorar pengajar, biaya operasional, gaji pegawai, biaya infrastruktur, dan biaya marketing. Sedangkan revenue streamnya, pendapatannya itu adalah jasa penjualan training dan penjualan produk software. Kalau ini kan lebih jelas ya karena berbahasa Indonesia. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda membuat sebuah usaha atau memetakan sebuah usaha dari orang dan Anda mendesain bisnisnya, maka bisa dilihat dari sini, dari bisnis model canvas ini. Nah, ini kosongnya seperti ini, Anda tinggal isi-isi organisasi Anda apa, kayak partner Anda apa, kayak aktivitasnya apa, kayak resource-nya apa, dan selanjutnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah business process model and notation. Ini yang nomor 3. Notasi standar dari pemodelan proses bisnis itu ada pada Object Management Group, yaitu ini ada BPMN, dia ada penetapan juga pedoman penataan tata laksana bisnis proses oleh pemerintah juga ada. Nah, ini menggunakan bisnis proses management notation ya, BPMN di sini. Dalam BPMN itu ada yang namanya, yang di sebelah ini adalah proses penentuan beasiswa, ini disebut dengan prosesnya apa. Kemudian ini aktornya, ada aktor komite university, kemudian student, ada administrasi kampus. Ya, di sini diawali dari administrasi kampus yang menyebarkan informasi. Kenapa ada tanda plus ini? Nanti kan ada sub-subnya lagi, di mana di dalam proses menyebarkan beasiswa, informasi beasiswa ini ada banyak proses detailnya. Maka ditulis seperti ini, menyebarkan informasi beasiswa, kemudian mahasiswa ini mengisi form pendaftaran beasiswa, mengirimkan dokumen, lalu melakukan seleksi oleh adminnya, kemudian oleh seleksi admin dilakukan seleksi beasiswa oleh komite university, kemudian melaporkan hasil ke administrasi university dan mengirimkan beasiswa ke penerima, lalu N. Jadi ada tanda plus-plus ini berarti di dalam sini ada sub prosesnya lagi. Jadi dalam business process model and annotation ini digambarkan proses yang terdiri dari aktor, prosesnya apa, dan langkah-langkah dari proses tersebut seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya, ini banyak banget dijelaskan oleh dosen-dosen terkait pizza. Ya, ada di sini ada dua kontainer ya, dari ada pizza di sini ya, kemudian di sini adalah pizza vendor dan ini customer. Jadi ada dua. Dalam pizza vendor ini ada 3 aktor, yaitu delivery boy, pizza chef, dan clerk. Kemudian kalau di customer ada pizza untuk customer. Jadi ini diawali oleh customer yang lapar kemudian memilih pizza dan order pizza. Lalu order itu masuk. Ya, ada juga yang langsung ya. Karena dia bayar langsung. Ada langsung pay the pizza eat. Nah, ada yang seperti ini juga, ada yang by order, dari order tersebut kemudian dia di bake ya, dimasak, kemudian baru di delivery dan dibayar ya, baru dibayar seperti itu. Nah, ada juga ini dari customer yang nunggu lama selama 60 menit akhirnya bertanya, "Where is my pizza?" Nah, kemudian ada calm customer ini menyampaikan balik, menginformasikan, oh sudah sampai, misalkan baru dikirim, baru berangkat dan sebagainya. Nah, ini juga diinformasikan di sini ya, deliver pizza diinformasikan. Kemudian di sini ketika pay ada uang masuk juga direpresentasikan, divisualisasikan, kemudian dibayar, penerima ketika uangnya sudah diterima maka ada notifikasi dan bisa dimakan oleh customer seperti itu. Jadi di sini lebih lengkap. Kenapa dalam visualisasi proses bisnis kita sekarang sudah tidak menggunakan flowchart? Karena di flowchart itu tidak ada ini.
Tidak ada notasi nunggu 5-60 menit, kemudian ada pesan bertanya, gimana tanggapannya, seperti itu, ini tidak ada. Maka BPMN ini memvisualisasikan dengan benar-benar detail, makanya ini lebih mudah. Jadi ketika ini disampaikan kepada orang yang tidak memahami, misal kalau flowchart kan dipahami oleh orang-orang yang mengembangkan aplikasi software. Nah, kalau dia tidak tahu, dengan menggambarkan, dengan melihat ini, dia akan memahaminya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada data modeling. Nah, data modeling ini menggunakan ERD ya. ERD di sini ada yang namanya, pasti pernah ingat, ada one to one, one to many, many to many, many to one, dan sebagainya. Ini digambarkan, kalian pasti ingat, maka saya tidak jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada juga UML. Nah, UML ini ada banyak sekali ya toolsnya, the use case, class diagram, diagram state chart, collaboration diagram, sequence diagram, component diagram, deployment diagram. Ini lengkap sekali, tapi biasanya kita hanya menggambarkan 3 yang utama, yaitu use case, class diagram, dan sequence diagram. Ya, kalau use case diagram kita menggambarkan pengelolaan dari aktor, kemudian kalau class diagram menggambarkan dari hubungan antar datanya, dan kalau sequence diagram ini menggambarkan aktor itu ngapain di dalam sistem itu, seperti itu. Jadi ini yang perlu dipelajari. Nanti di pertemuan selanjutnya setelah UTS kita akan belajar lebih dalam terkait UML ini, supaya kalian bisa membuat sebuah desain dari enterprise arsitektur dari perusahaan tertentu, misalkan seperti itu. Sehingga ini adalah salah satu contoh rekayasa sistem informasi. Itu dari saya. Nanti jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih.